الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتلى الله عز وجل, kalau Allah Azza wa Jalla menguji al-abdal muslima, seorang hamba yang muslim, bibala'in fi jasadihi, dengan satu musibah di badan dia, qala, maka berfirman Allah Azza wa Jalla, sakit atau yang semisal itu, Allah berfirman lil malaki, kepada malaikat, uktub, tulislah olehmu lahu, untuk hamba yang sakit tadi, hamba yang diuji di jasadnya, tulislah salihah amalihi, amalan-amalan baik dia, alladzi kana ya'malu, yang dulunya dia mengamalkannya sebelum sakit. Kalau keburukannya tidak suruh nulis, tapi kebaikannya suruh nulis. Maka ini nikmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Wa in syafahu ghasalahu wa tahharah. Wa in syafahu, dan kalau Allah menyembuhkan hamba tadi, ghasalahu, maka Allah mencucinya dari dosa-dosanya, wa tahharahu, dan Allah membersihkannya, wa in qabadahu, dan kalau Allah mengambilnya, mematikannya, ghafara lahu, maka Allah akan mengampuninya, wa rahimahu, dan Allah akan menyayanginya. Rawahu Ahmad wa rijaluhu thiqat. Kesimpulannya, ini adalah sekelumit, secuil, seujung kuku dari anugerah-anugerah yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka orang itu kalau sudah beriman tuh, Masya Allah, anugerah Allah kepada dia ini tidak ada habis-habisnya. Maka tidak ada perkara yang harus kita bawa 24 jam, yang lebih penting melebihi iman. Karena kalau orang itu masih membawa iman, kapanpun wafat mesti surga akhirnya. Tapi semua kebaikan sepertinya kalau tidak disertai iman itu tidak tercatat di sisi Allah. Karena dia mengerjakan itu semuanya bukan karena iman dia, ya sekedar karena suasana, keadaan, atau dorongan perasaan, nggak ada nilainya. Maka dia tidak berhak untuk meminta anugerah-anugerah Allah, wong dia tidak beriman kepada Allah. Maka rukun iman yang 6 itu iman kepada Allah, para malaikat Allah, para utusan Allah, kitabullah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Ini harus kita bawa 24 jam supaya anugerah-anugerah yang Allah janjikan lewat nabinya atau langsung dalam firman-Nya, dalam Qur'annya, kita dapatkan. Inilah yang namanya akidah. Asas di dalam beragama itu pertama kali adalah keyakinan. Maka tidak ada nabi pun kecuali ngajaknya pertama kali kepada keyakinan, meluruskan keyakinan. Islam tiang pokoknya ada 5. Pertama kali iman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Baru kemudian amal, sholat, zakat, puasa, haji. Karena semua kebaikan tanpa iman adalah bukan kebaikan. Kita hari-hari mudzakarah 6 sifat sahabat yang mulia. Pertama kali iman. Selepas iman baru ada yang lain-lain. Baru ada sholat, ilmu ma'adzikir, dan seterusnya. Maka orang itu harus paham mana yang asas, mana yang selepas asas baru diterima. Yang asas adalah urusan iman. Yang dalam penjabarannya dalam pelajaran kita, akidah 50 itu harus benar-benar difahami dan diyakini. Sifat wajib bagi Allah,
berapa? 20. Kemudian sifat mustahil bagi Allah 20. Akhirnya 40. Sifat jaiz bagi Allah 1. Fi'lu kulli mumkinin. Kemudian sifat wajib untuk Rasul berapa? 4. Akhirnya berapa? 49. 45. Sifat mustahilnya berapa? 4. 49. Sifat mustahilnya berapa? 1. Pas akidah 50. Ini orang itu sebaik apapun zahirnya, tanpa imannya lurus tidak bisa. Ada 3 orang di puncak kebaikan, tetapi imannya rusak. Dia kerjakan bukan karena Allah. Ini bagian dari iman rusak adalah begitu itu. Selain Allah itu kan hanya makhluk. Kalau kita amal untuk selain Allah itu kan salah alamat. Satu orang yang korban sampai habis-habisan, hartanya sampai habis-habisan, habis beneran. Satu orang yang berjuang sampai mati dalam perjuangan. Satu orang yang ahli ilmu sampai dia jadi masyhur dalam urusan keilmuannya. Ini 3-tiganya ini bukan karena Allah. Imannya enggak benar. 3-tiganya dipersilahkan masuk neraka. Maka kalau orang itu maksudnya amal, hidup itu maksudnya amal, masuk neraka. Maksud hidup itu adalah ridhonya Allah. Ridhonya Allah dalam iman disempurnakan dengan amal. Kita beramal itu karena di dalam amal ada ridhonya Allah. Kalau orang buat amal ternyata enggak diridhoi Allah, ya itu bukan maksud. Ada amalan-amalan yang zahirnya baik, tapi dilaksanakannya tidak sesuai prosedur, sebagaimana cerita 3 orang tadi. Akhirnya tidak mendatangkan ridhonya Allah, malah mendatangkan murkanya Allah. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya wa Tabarani bi isnadihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajabun lil mu'mini, menakjubkan bagi orang yang beriman. Maksudnya beliau heran atau takjub kepada keadaan orang yang beriman. Wa jaza'ihi, dan mengeluh dia minas saqami, dari sakit. Saya heran orang iman itu kok sakit kok ngeluh. Kenapa? Walau kana ya'lamu, andaikan adanya orang beriman tadi mengetahui ma perkara lahu yang akan dia dapatkan fis saqami, di dalam sakit, ahabba ayyakuna fi'il madhi, ahabba, maka dia akan menyukai, bukan ahabba tafdhil, ini ahabba fi'il madhi, ahabba yuhibbu, ahabba, maka dia akan mencintai, ayyakuna saqiman, untuk dia sakit, ad-dahra, sepanjang tahun atau sepanjang masa. Sakit merontokkan dosa, sakit meningkatkan pahala, sakit memakbulkan doa, dan masih banyak lagi. Di sebagai nasihat kemarin, jangan cari masalah. Kita ini enggak sakit aja, rajin aja enggak, apalagi sakit. Thumma inna Rasulullah, kemudian sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a ra'sahu ila as-sama', beliau mengangkat kepala beliau yang mulia ila as-sama'i, ke arah langit, fadhahika, maka beliau pun tertawa. Faqila, ma, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma. Jadi kalau mimma, mimnya itu enggak ada alifnya, berarti ini mimnya itu alifnya alif istifham. Amma yatasaalun. Kalau mimnya artinya ladzi atau artinya masdariyah, tetap panjang. Kok ini pendek, berarti mimnya ini mim istifham, huruf istifham yang dimasuki huruf jar, langsung alifnya dihilangkan dalam penulisan untuk membedakan dengan mim-mim yang selain mim yang istifham. Mimma rafa'ata, dari apa gerangan engkau mengangkat muka engkau ila sama'i, ke arah langit, fadhahikta, maka engkau tertawa. Ada perkara apa sih kok ketika Tuhan nengok ke langit tadi kemudian kok tertawa?
Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibtu, aku heran min malakaini, aku heran min malakaini dari dua malaikat, kana yang adanya keduanya yaltamisani abdan, keduanya mencari seorang hamba, fi musallan, di tempat salat, kana yusalli fihi, yang dulunya dia mengerjakan salat di tempat itu. Saya melihat ada dua malaikat nyari-nyari seorang hamba Allah di tempat sholatnya yang biasanya dia sholat, kok hari itu enggak ada. Falam yajidahu, maka keduanya tidak menemukan hamba tersebut. Faraja'a, maka keduanya pun balik sowan kepada Allah. Faqala, maka keduanya mengatakan, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, abduka fulanun, hambamu yang bernama si fulan, kunna naktubu lahu fi yaumihi wa lailatihi amalahu alladhi kana ya'mal. Sebelumnya, sebelumnya kami menulis untuknya di siangnya dan malamnya amalan dia yang dia dulunya beramal sebelum hilang dari tempat mushola itu. Fawajadnahu, maka kami berdua menemukan dia, habas, tahu engkau telah menahan dia, fi hibalika, di tali engkau, maksudnya engkau telah menguji dia dengan sakit. Qala, maka berfirman Allah Ta'ala maha tinggi Allah, uktubu, tulislah oleh kalian li abdi, untuk hambaku, amalahu alladhi ya'mal, amalan dia yang dia amalkan, fi yaumihi wa lailatihi, dalam siangnya dan malamnya, wala tanqusu minhu, dan janganlah kalian kurangi, minhu, dari hambaku tersebut, ajrahu, keuntungan dia, pahala dia. Wa alayya ajruhu, dan jadi tanggunganku, ajruhu, pahalanya, ma habastu, selama aku masih menahannya, selama masih aku uji dia dengan sakit itu. Walahu ajru ma kana ya'malu, dan bagi dia ajru ma, pahalanya amalan, kana ya'malu, yang dulunya dia beramal. Wa alayya ajruhu ma habastuhu, itu urusan dia, karena saya uji sakit itu pahalanya yang ngurus saya sendiri, bukan bagian kalian nulis. Di bagian malaikat tetap ditulis seperti waktu dia sehat. Mengenai urusan pahalanya sakit itu urusannya Allah. Mengikut derajatnya takwa masing-masing. Tambah takwa, sakitnya pahalanya tambah besar. Tambah sempurna takwanya, tambah banyak anugerah yang dia dapatkan ketika dia sakit. Itu diantara maksudnya wa alayya ajruhu ma habastu. Kalau malaikat nulis pahala dia walaupun sakit sebagaimana ketika dia sehat, enggak boleh dikurangi. Mengenai sakitnya itu sendiri ada pahala khusus, sebagaimana kita tahu bagaimana pahala-pahala sakit yang telah kita baca dalam hadis-hadis sebelumnya. Maulaya salli wa sallim daiman